dibuka. Ngorak mari. Mari. Kita sidik, sedikit lagi. Ngoten niku ngombene di corong apa di mana? Ah, di kok yang ngombe. Nek obat dicorongke nek ana. Alkohol. Ini tadi pagi baru terasa ngelenger. Nah, kemarin malam belum, tadi pagi dikeluarkan dari kandang, mau dikasih makan udah nggak mau. Ada berapa Pak yang kondisi seperti ini Pak? Satu kandang ini 2, tapi lainnya masih banyak Pak, nih tangga kena semua nih. Kalau di sini ada berapa Pak yang kena Pak? Bisa Ini malah kurang lebih ya 200-an sapi, tapi punyanya ya perorangan. Ada satu rumah punya 2, 3, 1 gitu. Nggak ada ternak yang kumpul, nggak ada sini. Ini sapinya lagi hamil Pak? Ini menyusui ini anaknya. Oh, menyusui Pak? Tapi sempat ada kasus kematian Pak? Belum ada. Kalau yang kena virus ini belum ada sini. Nah ini dengan adanya petugas datang ke sini Pak, nah ini gimana Pak? Ya minta solusinya supaya lekas sembuh lah, nggak ada virus lagi gitu. Terima kasih ya atas. Tadi diapain aja sama petugasnya Pak? Kenapa? Diapain aja tadi sama petugasnya ini? Iya iya. Diapain aja di? Ini tadi udah dikasih suntikan vitamin, kali dicuci mulut. Kali tadi belum cuci mulut Pak ya? Belum. Namanya siapa Pak? Ini Pak. Belum Pak. Sugimen. Oke. Ini kegiatan bantuan dari UNER ya, untuk penanganan PMK di Dusun Sumberjo, Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan. Jadi alhamdulillah tadi sesuai laporan belum ada kematian, cuman yang sakit sudah separuh lebih dari total 200-an ekor. Ya. Nah, yang penting kuncinya satu, bila mana tadi sudah mulai ngiler-ngiler, ya nggak mau makan, segera lapor petugas biar segera ditangani, dibersihkan mulutnya, kemudian dikasih suntikan. Harapannya segera mau makan. Kalau udah mau makan, walaupun nanti di hari berikutnya ada lepuh di mulut dan sebagainya, ada koreng dari ke-4 atau ke-5, selama masih mau makan, pengalaman kita akan sapinya bertahan dan harapan sembuh lebih bagus, lebih baik. Pak, tadi pengobatannya apa Pak ini Pak? Kita pengobatannya tergantung, kalau baru mulai kadang kita ada 2 suntikan, untuk satu turun panas karena dia mulai demam, kemudian yang satunya vitamin biar untuk merangsang makan. Kalau udah ada misalnya ada lesi di gusi, di lidah, itu kita kasih tambahan antibiotik. Obat-obat ini bantuan dari UNER atau? Ya, untuk yang hari ini bantuan dari UNER, FKH, Fakultas Kedokteran Hewan UNER Surabaya. Nah, untuk di dinas kita juga ada, tapi mungkin di bagian di tempat lain atau di desa lain. Pak, data terupdate hingga saat ini Pak? Hingga ini kan diupdate tiap jam 12 siang ya. Kalau kita pakai data kemarin, suspek udah 871 ekor se Kabupaten Blora atau di 16 kecamatan. Yang mati Pak? Yang mati secara resmi yang kita cek oleh dokter hewannya baru kemarin 10. Kalau yang sembuh Pak? Yang sembuh udah banyak sekali, ada sekitar hampir 60-an, 58 kalau nggak salah. Harapannya Pak agar masyarakat nggak panik atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi intinya gini, PMK ini kematiannya sebenarnya kan memang rendah, asal kita nggak terlambat. Dalam arti tadi misalnya terlambat itu maksudnya misalnya kakinya udah bengkak, udah teracaknya lepas, nah itu kan terlambat penanganannya. Nah, selama kita segera atau segera kita tangani, alhamdulillah nggak sampai parah Pak. Misalnya ada bengkak, kemudian kita suntik antibiotik dan perawatan dari yang punya sapi, biasanya akan sembuh. Oke, makasih Pak. Sambil menunggu, udah mulai. Sambil menunggu vaksin dari pemerintah pusat, ini yang penting adalah
ngerawat tadi. Jadi sakit ya jangan sampai parah gitu, jangan sampai apalagi mati eman-eman. Nanti begitu kita rawat dan harapannya kalau vaksin segera datang dari pusat, kita segera vaksin semua sapi di Blora. Pak, vaksinnya ini kapan datang ke Blora, Pak? Perkiraan waktu Zoom rapat kemarin pertengahan Juli atau nanti total bisa di pertengahan Agustus secara keseluruhan nanti. Kalau untuk Jakarta seperti itu. Okay. Kalau untuk pasar hewan, Pak, sampai saat ini Pasar hewan kita berdasar perkembangan data yang masuk ini belum kita rekomendasikan untuk dibuka kembali. Masih kita tutup sementara. Pak, berarti pengobatan pagi ini berarti upaya darurat gitu Pak ya, sambil menunggu vaksin gitu atau gimana? Ya, istilahnya memang kewaspadaan dini ya. Jadi pokoknya apapun yang terjadi segera lapor, kita tangani. Jadi jangan sampai parah lah istilahnya. Jadi harapannya segera tertangani itu akan hasilnya lebih bagus dan sembuh gitu. Oke. Siap dilakukan hari ini gitu. Untuk hari ini kita pemberian suntik vitamin sama antibiotik bila memang diperlukan, karena tujuannya untuk itu tadi mengurangi gejala, terus membuat sapinya sehat, dan harapannya apabila tidak mau makan itu kan bisa makan kembali. Karena virus itu juga nggak ada obatnya, ya vaksin itu, tapi ya juga kita bantu suportif dengan tetap harus makan sapi. Ada berapa ternak yang hari ini dilakukan penyuntikan? Untuk hari ini belum tahu, kita sekelilingnya aja dapatnya berapa nanti, tapi ya kita keliling semaksimal mungkin dari pagi sampai nanti sore itu. Ini berarti nunggu keluhan warga atau seperti apa? Iya, kita menunggu laporan dari warga juga, karena kan juga kita tidak tahu tiap warga apakah sapinya sedang menderita sakit atau sehat. Karena kan kalau sehat kan ya kita waspada juga, kita juga bisa menjadi agen penularnya, makanya kita tetap menunggu itu warga melapor. Ada target, Mas? Target tidak ada pastinya, tapi sebanyak-banyaknya supaya untuk mengurangi daerah tersebut memprotek. Sampai kapan ini Mas owner di Desa Gempol Rejo ini? Kalau kita sampai hari ini aja kebetulan, tapi belum tahu nanti hasil evaluasi bagaimana. Ini dari fakultas mana, Mas? Fakultas Kedokteran Hewan. Mas, disuntik atau dikasih obat ini nanti efek ke ternak apa Mas? Efek ke ternak, Maksudnya bisa mencegah atau mengurangi resiko kematian atau gimana? ya mungkin itu efek ke ternak itu nanti bisa supaya ternaknya itu mempunyai daya tahan tubuh yang baik, agar daya tahan tubuh yang baik, terus makannya itu lahap, supaya tadi makan lahap, daya tahan tubuh bagus, terus virus tidak gampang masuk, sehingga ya sportif terus sebagai pencegahan juga kan, kalau makannya lahap, daya tahan tubuh bagus itu seperti itu. Menurut penelitian dari UNER sendiri, kemungkinan sembuh dari sapi ini berapa persen? Kalau kemungkinan sembuh bisa mencapai 95%, asalkan ya bila memulai gejala terlihat itu segera melaporkan ke petugas agar ditangani, kemudian juga dibantu oleh peternaknya untuk telaten merawat kesehariannya. Insya Allah bisa tertangani, kurang lebih ya 7 hari itu bisa sembuh. Ini tadi yang disuntikkan obat apa Mas, sama yang disemprot-semprot itu? Ini tadi kita pakai vitamin aja, sama untuk obat kumurnya itu kita pakai betadine yang dicampur sama air sebagai itu antiseptik buat obat kumur mulut. Mas, namamu Mas? Nama saya Rizky Indra Karisma.